Setelah memastikan istrinya sudah hampir selesai, Yongki langsung meninggalkan semua pekerjaannya dan menuju ke universitas di mana Indria mengajar. Sepanjang jalan dia uring-uringan. Yongki bingung harus bilang apa saat mau meminta maaf. Antara gengsi dan malu bercampur aduk memenuhi pikirannya. Ditambah lagi jika Indria nanti menolak dan malah menghina balik. Sebab Yongki sadar jika Indria juga belum mencintainya. Apalagi Indria pernah curhat soal lelaki yang lebih tampan darinya dan yang paling mencintainya. Tidak lama setelah menunggu, sang istri mulai terlihat dari kejauhan dan langsung masuk ke mobil. "Assalamualaikum," sapa Indria. "Waalaikumsalam," jawab Yongki. Indria cukup kaget, sebab selama ini suaminya tidak pernah mau menjawab salamnya. "Kita langsung saja ke rumah Abah dan Umi kan? Atau mau pulang dulu?" tanya Indria. "Langsung saja. Malam ini aku ada urusan penting jadi tidak bisa menginap," jawab Yongki. Indria terdiam dan fokus menatap jalanan. Sedangkan Yongki disibukkan merangkai kata dalam otaknya. Tetapi lidahnya keluh dan tidak bisa berkutik. Bahkan Yongki sampai berkeringat dingin saking tegangnya. "Ayo jalan mas. Kenapa malah bengong?" sela Indria. Yongki tersentak. Dia pun melajukan mobilnya secara perlahan. "Kamu ganti baju ya? Sepertinya tadi pagi tidak memakai model terusan gini," tanya Yongki mencoba untuk rileks. "Wah, tumben kamu memperhatikan aku mas," ujar Indria. "Ya kan kedua mataku melihat," sela Yongki. "Ya biasanya melihat tapi tidak peduli," canda Indria. "Begitu burukkah sikapku padamu selama ini?" tanya Yongki hati-hati. "Kalau aku jawab tidak, berarti aku berbohong kan?" sela Indria santai. Yongki berasa sedang disidang. Mengingat semua ucapan dan hinaannya dulu memang sangat keterlaluan. Indria terdiam. Hari ini dia datang bulan. Untung saja semua sudah dipersiapkan. Hanya saja perutnya tidak nyaman. Indria bersandar. Kemudian memejamkan mata. "Kamu kenapa? Tidak enak badankah?" tanya Yongki cemas. "Tidak apa-apa. Hanya sedikit lelah saja," jawab Indria malu mengakui. "Aku mau menemui klien sebentar tidak apa-apa." Petik 2. "Tidak apa-apa. Acara di rumah Abah dan Umi kan masih nanti malam. Mungkin malam ini aku ingin menginap di sana saja," jawab Indria santai. Yongki ingin mencari suasana yang tenang, agar bisa mengutarakan niatnya dengan baik. Akhirnya Yongki mengajak istrinya ke pantai. Agak sore begini cuaca tidak panas dan malah sejuk. "Wah, pantainya bagus sekali," ucap Indria bersemangat. "Kamu kalau mau melihat-lihat dulu tidak apa-apa. Tapi jangan jauh-jauh. Kalau aku sudah selesai dengan urusanku aku akan menyusulmu," saran Yongki. "Iya. Daripada bengong di mobil aku juga akan bosan. Aku mau membawa kamera sela Indria. "Kamu punya kamera?" tanya Yongki. "Iya dong. Ini juga hobi aku mengabadikan sesuatu yang indah," jawab Indria sambil mengambil kamera yang selalu disimpan di mobilnya. Biar lebih enak Indria melepaskan sarung tangannya. Pada saat itu Yongki gagal fokus. Ingin sekali dia menyentuh jemari sang istri dan sekedar mengelusnya saja. "Ya sudah. Aku pergi dulu ya. Hanya beberapa menit," sela Yongki beralasan. "Iya," jawab Indria. "Assalamualaikum," pamit Yongki. "Waalaikumsalam," jawab Indria semakin heran karena suaminya juga mau mengucapkan salam ketika berpamitan. Mereka berpisah. Indria mendekati pantai sedangkan Yongki menuju ke restoran yang tidak jauh dari mobil. Padahal Yongki sama sekali tidak menemui siapa-siapa. Itu hanya alasan saja. Beberapa menit kemudian dia langsung menyusul istrinya. Semilirnya angin mengibarkan ujung jilbab dan cadar istrinya. Tanpa kacamata dan kaos tangan istrinya memegang kamera. Begitu menawan dan mempesona. Setiap langkah kaki Indria tampak anggun. Yongki langsung meraih ponselnya, mengambil gambar sang istri yang tengah berjalan ke arahnya secara diam-diam. "Mas, kok cepat sekali?" tanya Indria heran. "Tadi aku hanya tanda tangan saja kok," jawab Yongki. "Kalau gitu kita mau pulang ke Abah atau bagaimana?" tanya Indria. Kalau kamu mau menikmati pemandangan dulu tidak apa-apa. Biar aku temani," bujuk Yongki. "Di sini udara terlalu dingin. Aku tidak kuat lama-lama," sela Indria. "Kalau gitu kamu masuk mobil dulu. Aku belikan minuman hangat,"
Timpal Yongki mulai cemas. Iya, tapi jangan kopi, susu atau minuman coklat. Balas Indria agak terharu. Indria merasa sedikit menyesal juga, karena sudah lama ingin ke pantai tetapi tidak punya waktu. Hanya saja perutnya yang sakit tidak bisa ditoleransi lagi. Tidak lama kemudian Yongki datang, membawakan susu hangat sekaligus minuman coklat. Pelan-pelan. Masih panas, ucap Yongki. Indria menatap suaminya. Bibirnya tersenyum dan bahagia diperhatikan seperti ini. Indria berharap, jika keindahan ini tidak fana. Mas, kenapa hari ini kamu baik sekali padaku? Tanya Indria heran. Kenapa setiap kali aku baik, kamu selalu curiga padaku? Apakah kamu mengira jika aku memberikan racun pada minumanmu? Balas Yongki kesal. Bisa saja itu terjadi. Jika aku mati kamu bisa menikah dengan Sinta atau Nadia, sindir Indria. Dari mana kamu tahu tentang Nadia? Tanya Yongki heran. Semalam, saat kamu mabuk kamu terus menyebut namanya dan kamu bilang sangat mencintainya. Jawab Indria menahan sesak di dada. Ah, kamu pasti salah dengar. Elak Yongki mulai panik. Jangan diteruskan. Karena setelah ini kita pasti akan bertengkar dan merusak suasana. Mumpung hari ini kita akur sebaiknya menikmati pemandangan laut. Nih yang satu untukmu. Setelah Indria menyodorkan minuman coklatnya. Yongki menerima. Seharusnya ini akan menjadi saat yang tepat untuk meminta maaf. Tetapi dia masih belum bisa mengumpulkan keberanian. Pada akhirnya Yongki gugup. Bahkan untuk menatap wajah Indria saja tidak bisa. Indria, aku boleh tanya sesuatu padamu? Tanya Yongki dengan tubuh gemetar. Iya, tanya apa? Balas Indria santai. Mencoba menikmati setiap nyeri di perutnya. Baru saja Yongki ingin mengucapkan sesuatu tetapi ponselnya berdering. Dari nada suara sudah jelas jika itu panggilan dari Sinta. Yongki mencoba mengabaikan tetapi terus berdering tiada henti. Dari Sinta kan? Angkat saja aku tidak masalah kok, ujar Indria pura-pura tersenyum tegar. Yongki merasa hampir putus asa, sebab Indria sama sekali tidak menunjukkan wajah cemburu atau keberatan jika dirinya berhubungan dengan wanita lain. Sedangkan dirinya sendiri teramat tersiksa saat Indria dekat dengan pemuda lain. Baginya ini terasa tidak adil. Kenapa masih belum diangkat? Nanti dia marah. Buruan. Anggap saja tidak ada aku seperti biasanya. Timpal Indria. Yongki masih termenung, marah dan bercampur kesal pada diri sendiri karena tidak bisa mengutarakan isi hatinya sendiri. Kenapa tidak diangkat juga? Apakah sudah bosan padanya dan punya gandengan baru? Kalau memang begitu alangkah baiknya. Bicarakan secara baik-baik saja, sindir Indria. Siapa yang punya gandengan baru? Aku tidak, elak Yongki. Nadia. Yongki tidak tahan lagi. Begitu Indria menyebut nama mantan terdahulu Yongki langsung menarik kedua bahu sang istri dan mencium bibirnya. Indria syok. Walau ciuman mereka terhalang cadar tetapi sudah membuat keduanya saling tegang dan salah tingkah. Yongki dan Indria saling memandang. Tatapan mata yang penuh arti tapi tidak bisa diungkapkan. Mas, kamu bawel. Jika berani bahas hal yang tidak penting lagi maka akan aku cium. Sergah Yongki kehabisan napas. Indria diam. Tubuhnya lemas karena ulah suaminya barusan. Detak jantungnya berdebar kencang. Ayo buruan pulang. Nanti ditunggu Abah dan Umi. Setelah Yongki sok bergaya cool padahal dirinya sendiri sangat tegang. Yongki menggigit bibirnya sendiri yang seperti kesetrum. Sungguh tadi dia tidak tahu harus berbuat apa dan secara spontan mencium Indria. Sebaiknya aku selesaikan urusan dengan Sinta dulu. Aku yakin jika sekarang aku katakan Indria hanya akan salah paham dan jelas menolakku. Aku harus buktikan dulu jika aku tidak ada hubungan lagi dengan wanita lain. Aku harap Indria secara perlahan bisa mengerti jika aku mulai ada rasa padanya. Batin Yongki fokus mulai menyetir mobilnya. Sedangkan Indria dalam keresahan yang tidak berkesudahan. Kelakuan suaminya saat menciumnya tadi terus terngiang. Belum lagi pelukan hangat semalam membuat Indria semakin tidak bisa mengendalikan hatinya. Aku tahu Mas Yongki pasti hanya iseng dan ingin mengerjaiku saja. Tetapi kenapa aku begitu tidak karuan rasanya? Apakah ini yang namanya cinta? Aku bahagia dan berharap untuk memilikimu seutuhnya. Hanya milikku seorang. Batin Indria. Dalam perjalanan keduanya saling diam.
dan tidak ada yang mencoba untuk mencairkan suasana. Sampai di rumah orang tua, Yongki langsung berpamitan untuk tiduran di kamar. Yongki memandang lagi foto Indria yang dia ambil secara diam-diam. Yongki tersenyum dan menjadikan foto sang istri sebagai wallpaper. Dia sangat indah sekali, gumam Yongki. Kemudian Yongki menyentuh bibirnya sendiri. Rasa aneh yang merebak ke seluruh nadinya. Padahal ciuman tadi juga terhalang cadar tetapi memiliki kesan yang mendalam. Padahal selama ini sudah berapa banyak bibir wanita cantik yang pernah dia nikmati tetapi tidak seperti saat ini.